Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Fadila Ariska dari Pendidikan Geografi akan menjelaskan tentang konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan, fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya, segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan kepada suksesnya PBM. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan atau persiapan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum memulai mengajar. Yang dikerjakan antara lain mengucapkan selamat pagi dan meletakkan alat-alat mengajar di meja, memperhatikan kondisi di sekeliling kelas apakah ada kondisi yang mengganggu proses belajar mengajar, misalnya jendela belum dibuka, papan tulis yang belum dibersihkan, terdapat gambar miring, kapur tulis berantakan, dan lain sebagainya. Melakukan absensi, memeriksa apakah siswa sudah siap dengan catatan dan sudah tidak ada lagi barang-barang atau buku lain yang dipegang siswa. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pelajaran yang dimaksud adalah kegiatan mengajar sesungguhnya yang dilakukan oleh guru dan sudah ada interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang diajarkan. Pelaksanaan pelajaran terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan, yaitu pendahuluan, yaitu mulai mengajar dengan mengarahkan perhatian untuk masuk ke pokok bahasan, misalnya dengan memberikan apersepsi atau mengajukan pertanyaan yang harus dijawab siswa atau menyuruh siswa untuk bercerita tentang bahan yang akan diterangkan dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan. Selama proses pembelajaran, guru harus mengawasi peserta didik. Apakah peserta didik tersebut telah mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh? Pada tahap ini, guru akan mengawasi interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru setelah selesai pembahasan pembelajaran. Penutupan ini dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan, memberikan evaluasi formatif, memberikan tugas rumah, dan sebagainya. Bahasan berikut yaitu tentang keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Mengingat bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum ini harus dipahami secara intensif oleh semua personel, terutama oleh kepala sekolah dan guru. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dan desain kurikulum yang hebat, tapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukmadinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum antara lain,
Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.